Om Swastiastu, Tabes Ramani Menatai, Salam Sejahtera Malempang. Kembali lagi bersama saya Elia Bagede. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan secara singkat cerita Sri Rama dan Aicha Upaya Sandi. Apa saja yang terdapat pada tokoh Sri Krishna. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan Hindu. Nah, cerita Sri Rama selama 12 tahun Rama dan Sinta diusir selama 12 tahun ke hutan tanpa membawa harta kekayaan dan hanya memakai pakaian ala petapa. Dan Laksmana adanya sang Rama memilih ikut bersama Rama dan Sinta ke hutan, yaitu ayah Laksmana dan Rama meninggal dunia tidak lama setelah sang Rama diusir ke hutan. Saudara kembar Laksmana yaitu Pernah memilih tinggal di Ayodhya sampai mereka pulang dari negeri seberang. Saat mereka pulang dari negeri seberang, ia langsung kaget melihat semua yang terjadi. Rama telah diusir ke hutan dan cerita ibunya bahwa Darsana telah meninggal dan ia menjadi raja pada saat itu. Ia mendengar Brata langsung menyusul Rama ke hutan dan untuk mengajaknya pulang. Namun sang Rama menolak karena ia telah bersumpah dan tidak bisa dilanggar. Setibanya Brata di Ayodhya yang mengumumkan dua maklumat, yaitu yang pertama, ia tidak lagi mengakui wanita yang bernama Kali sebagai ibunya karena sang Kali tersebut memanfaatkan janji Darsana untuk mengusir Rama dan Sita dari kerajaan. Yang kedua, Brata tidak akan memerintah Ayodhya dan seluruh Kosala sebagai raja, melainkan ia menjadi wakil raja dan Rama rajanya. Asurama diletakkan di sebelah sana sebagai tanda Rama akan kembali ke tahtanya, sebagaimana ia menjadi raja selama 12 tahun mengasingkan. Sang Rama dan Sinta berada di antara para resi yang sedang mengasingkan diri. Tidak jarang Rama di sana dipercayai oleh para resi untuk mengusir para raksasa yang mengganggu para resi yang sedang bertapa. Di tahun ke-13 Rama dan Sinta kedatangan tamu cewek terang-terangan menggoda Rama yang berniat untuk membunuh Sinta dan mendapatkan sang Rama. Niat jahat tersebut digagalkan oleh Brata. Supernaka mengaku kepada Rahwana. Kerajaan Alengka Rahwana pun turun mendatangi tempat Rama. Setibanya Rahwana ke tempat Rama, di sana Rahwana langsung berkeinginan untuk menjadikan Sinta sebagai istrinya. Walaupun sering kita ketahui bahwa pada cerita-cerita Rahwana memiliki banyak sekali istri-istri. Rahwana menyuruh Marica berubah menjadi seekor kijang emas untuk mengelabui dan mengajak atau membawa Rama ke dalam hutan. Nah, pada saat Rama mengajak kijang emas tersebut yang semakin lama semakin di dalam jorok ke dalam hutan, pada saat itu Sinta dijaga oleh Laksmana. Karena merasa ada yang janggal dan tidak enak, Sinta menyuruh Laksmana untuk menyusul suaminya. Rama yang sebelum pergi menyusul Rama, Laksmana pun membuat lingkaran pelindung di sekitar tempat si Sinta dengan menyamar jadi Brahma. Sang Rahwana berhasil mengelabui dan menculik sang Sinta ke Alengka. Rama dan Laksmana memasuki daerah Paddawaran. Mereka ditemui dengan avatar Siwa, yaitu Hanuman. Mereka membuat kesepakatan. Sugriwa berjanji akan membantu Rama menyerbu Alengka asalkan sang Rama membantunya mengalahkan kakaknya Subali guna mendapatkan tahta Kiskandar. Rama setuju dan berhasil membunuh Subali dan Sugriwa pun naik tahta.
Setibanya di pantai istana Kiskandar dan Alengka yang dipisahkan oleh lautan yang luas, sebegitu luasnya lautan dan tidak mungkin Rama dan pasukannya buru-buru menyeberang dengan cara berenang. Maka dari itu Rama bertapa bersemedi pada Baruna untuk memohon agar lautan tersebut dikeringkan untuk pasukan-pasukannya. Namun 3 hari sang Rama bersemedi dan tidak ada kemunculan atau tanda-tanda Dewa Baruna. Dan Rama pun kesal. Saat itu ia pun memanah ke tengah hutan, ke tengah-tengah lautan, dan Baruna pun muncul ketakutan langsung dan menyarankan Rama agar membangun sebuah jembatan di tengah-tengah lautan yang menghubungkan Iskandar dengan Alengka. Jembatan yang dibangun dengan batu-batu yang mengapung tersebut menghubungkan Alengka dengan Ayodhya. Nah, yang diberi nama sebagai jembatan Rama Setu. Dengan jembatan itulah jembatan yang dibangun menggunakan batu yang mengapung tersebut yang diberi nama jembatan Rama Setu. Nah, dengan jembatan itu para Rawana dapat ke Alengka dan terjadilah sebuah pertempuran yang tidak terleraikan. Dan di sana Dewa Indra, sang dewa dan kahyangan, dan Garuda Wahana Wisnu turun serta dalam pertempuran, melihat semua yang diutus oleh Rawana kalah di hari terakhir. Rawana pun turun tangan langsung dan pertempuran antara Rama dan Ravana tidak terelakkan. Rama memenangkan pertarungan karena ia berhasil memanah kendi yang berisi tirta amerta yang diberikan oleh dewa kepada Rawan yang terletak pada tubuh batu tersebut, yang sang Rawana karena berhasil, Rama pun berhasil memanah kendi tersebut. Rawana pun kalah dan meninggal, mengingat Sinta diculik dan dikurung di Alengka. Selama 1 tahun penuh Rama melakukan kesucian dari Dewi Sinta. Walaupun Sinta dikurung oleh Rawan, raksasa jahat yang tidak, dan Sinta pun tidak sedikit apalagi diperkosa oleh Rawana. Karena Rawana tahu batasan dan norma Rama, Rama pun mengutus Laksmana untuk menjemput Sinta, dan ia meminta Laksmana untuk membuat tempat pembakaran Sinta karena atas gangguan kesucian Sinta tersebut. Rama dan Sinta kembali ke Ayodhya di akhir tahun 15 berasingannya. Rama dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Ia pun memerintah selama 11.000 tahun. Sinta merupakan putri dari Dewi Bumi dan ia kembali ke asalnya. Rama, Brata, dan Sastrugna Moksa bersama-sama bersatu membentuk sosok Dewa Wisnu. Laksmana Moksa membentuk sosok yang menyerupai naga, yang mana pada ceritanya disebut sebagai naga Anantesesa dari cerita Sirama tersebut. Panca upaya sandi yang tercermin pada sifat Sri Rama yaitu pertama, Idraja. Idraja yaitu seorang pemimpin, hendaknya memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar atas masalah. Seperti apa halnya Rama menolak ajakan bertemu pulang dari pengasingannya di hutan agar tidak mempermalukan ayahnya sepanjang masa, yang mana pada saat itu melanggar sumpah, sama halnya yang namanya terang-terangan mencoreng nama baik. Yang kedua, Upeksa. Seorang pemimpin hendaknya memiliki kemampuan untuk meneliti, menganalisis semua hal, data dan informasi yang telah ada. Seperti pada halnya Rama dan Brata mencari Sinta yang tidak ada pada tempatnya saat itu, dan mereka mendapati tempat yang seperti bekas pertempuran, yang dimana terlihat banyak percikan darah puing-puing atau kereta, yang dimana memperkuat Hyamsi Rama tentang telah terjadi perang antara raksasa untuk memperebutkan Dewi Sinta. Asumsi tersebut diyakinkan pada saat Rama dan Brata
bertemu dengan Jatayu, yaitu Garuda. Yang ketiga, Wikrama. Wikrama adalah sosok seorang pemimpin yang menggunakan semua rencana dan rumusan yang telah diprogramkan. Selama pada halnya Rama melakukan pengasingan diri ke hutan selama 12 tahun, sesuai arahan yang telah diberikan oleh ayahnya. Yang keempat, seorang pemimpin hendaknya melakukan atau sebuah tindakan berpikir dulu sebelum bertindak. Yang aman tentunya berpikir nalar yang sehat masuk akal, seperti halnya Rama membantu atau membasmi para raksasa yang mengganggu para pertapa yang sedang bertapa. Demikian penceritaan tentang Sri Rama dan sifat Panca Upaya Sandi dari saya. Saya ucapkan Permasanti. Om Santi 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 Om.